Welcome back di Fahmi Somplak. Oke Bray, hari ini gue akan menceritakan ini tentang kasus penemuan tubuh seorang wanita dalam kondisi leher tersayat dan nyaris putus. Mirisnya setelah kasus ini terungkap nih, ternyata anak korbanlah yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Nah, bagaimana kronologi kisahnya? Langsung aja yuk kita skuy. Yo Bray, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Bray. Kisah ini bermula dari penemuan tubuh seorang wanita tanpa identitas yang sempat menggemparkan seluruh warga Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penemuan ini bermula pada hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 sekitar jam 6.30 pagi. Saat itu ada seorang petani sedang berjalan kaki di tepi sungai Desa Keting menuju sawah tempat ia bekerja. Namun saat di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba nih dia melihat ada seorang wanita yang sedang tertidur dalam posisi terlungkup di semak-semak pinggir jalan. Pada awalnya petani itu menyangka jika wanita itu ialah orang gila nih. Namun dikarenakan ia merasa penasaran nih, ia pun menghampirinya dan setelah ia dekati, terlihatlah banyaknya bercak darah di sekeliling wanita tersebut. Saat tubuh wanita itu dibalikan, ternyata ada luka yang terbuka pada bagian lehernya yang hampir terpisah. Setelah melihat kejadian mengerikan ini nih, petani itu pun langsung mengadukan ke perangkat desa setempat. Lalu kasus ini pun segera dilaporkan ke Polsek Jombang. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut langsung nih bergegas menuju lokasi kejadian. Dan setibanya di sana, polisi segera melakukan olah TKP. Penemuan tubuh wanita ini sontak membuat gempar warga sekitaran dan segera mendatangi lokasi. Mereka ingin melihat secara langsung kondisi korban. Dari banyaknya warga yang berkumpul di TKP, ternyata nggak ada satupun nih yang mengenali jasad wanita tersebut. Pada sisi lainnya, jika melihat kondisi luka korban, polisi pun menduga kuat jika korban ini merupakan korban pembunuhan. Nah, setelahnya itu nih, tubuh korban pun langsung dibawa menuju Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi yang berada di TKP mencoba menyusuri sungai sekitaran tubuh korban ditemukan. Alhasil polisi menemukan sebilah pisau dapur di dalam aliran sungai dan identifikasi diduga kuat jika pisau itulah alat yang digunakan untuk membunuh korban lantaran pisau itu masih dalam kondisi belum berkarat sama sekali. Sementara itu nih, hasil olah TKP, polisi menemukan adanya sejumlah barang bukti berupa kalung, jam tangan, anting, dan sebilah pisau. Pada awal dugaan jika korban ini ialah korban begal. Namun setelah mendapati perhiasan korban itu nggak hilang, dugaan itu pun langsung berubah menjadi kasus pembunuhan murni. Dan hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan jika di tubuh korban ini ditemukan adanya sejumlah luka nih. Di antaranya terdapat luka sayatan pada bagian leher, dua kelopak matanya yang lebam, dahi, dan kedua tangannya pun ikut lebam. Yang diduga kuat nih jika korban ini sebelum dibunuh sempat melakukan perlawanan. Selain itu, dokter forensik juga memeriksa sidik dari korban untuk mengungkap identitas korban. Hingga pada siang harinya nih, beberapa jam setelah penemuan ini, datanglah seorang wanita yang bernama Nur Hasanah berusia 35 tahun. Wanita ini mendatangi Polsek Jombang setelah melihat adanya postingan di Facebook tentang penemuan jasad wanita di pinggir sungai. Nah, ciri-ciri wanita itu sangat mirip dengan ibunya yang sempat hilang sejak tanggal 12 November tahun 2023. Pihak kepolisian pun langsung mengarahkan Nur menuju ke rumah sakit untuk melihatnya secara langsung. Di dalam ruangan jenazah rumah sakit, Nur pun langsung histeris nih dikarenakan jasad itu ialah jasad ibu kandungnya yang bernama Hasya berusia 60 tahun. Dia benar-benar nggak menyangka jika sang ibu ditemukan dalam kondisi yang sudah tewas. Diketahui jika Nur dan ibunya ini tinggal dalam satu rumah yang berlokasi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nur bercerita pada saat itu ibunya berpamitan kepada Nur untuk bertemu dengan temannya di daerah Jember dengan membawa sepeda motor. Namun sore itu, Nur sempat melarang ibunya pergi dikarenakan sang ibu yang sudah tua. Nur pun merasa khawatir jika ibunya ini pergi dengan membawa motor sendirian. Akan tetapi Hasya tetap ingin pergi ke sana dan memaksa anaknya untuk mengizinkannya pergi. Nah, dikarenakan ibunya tetap memaksa nih, akhirnya Nur pun mengizinkan dengan satu syarat, yaitu meminta nomor telepon teman dari ibunya itu untuk menghubunginya jika ada suatu saat yang darurat. Namun Hasya menolak dan malah marah kepada Nur lantaran menganggap jika anaknya ini udah nggak percaya kepada sang ibu.
Nah, ketika azan maghrib berkumandang, Nur pun bergegas menunaikan salat maghrib. Setelah Nur selesai sholat, ternyata nih ibunya pun sudah pergi dari rumah secara diam-diam menggunakan sepeda motor tanpa berpamitan kepadanya. Sejak saat itulah nih sang ibu pun tidak pulang ke rumah dan mirisnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, Nur Hasanah berharap kepada polisi agar mereka secepatnya menangkap pelaku kejahatan ini yang telah tega menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Pihak kepolisian memeriksa 4 orang saksi lainnya yang merupakan keluarga dari korban. Untuk kemudahan mengungkap kasus kejahatan ini, dari keterangan para saksi, jika terakhir kalinya korban mengendarai motor, sementara motor itu nih nggak ditemukan pada saat tubuh korban ditemukan. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan dan pelacakan motor milik korban. Nah, dari kesaksian Nur Hasanah, anak korban, jika sang ibu ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Agus. Pihak kepolisian pun segera mencari tahu apakah Agus ini orang terakhir kalinya yang bertemu dengan korban. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1 bulan polisi melakukan penyelidikan, akhirnya nih polisi berhasil menangkap Agus. Dia berusia 50 tahun. Pada saat itu, Agus langsung diinterogasi. Di dalam mobil, Agus mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Namun, ternyata bukan hanya ia nih pelakunya, melainkan ternyata masih ada 2 orang lagi nih sebagai pelaku. Nah, hingga berarti total pelaku itu berjumlah 3 orang. 2 orang itu ialah Sadi dan Nur, anak korban. Nah, pada keesokan harinya, polisi pun langsung berhasil menangkap Sadi dan Nur Hasanah. Pada saat proses penangkapan, Sadi ini masih berusaha melarikan diri, sehingga polisi pun terpaksa menembakkan timah panas ke arah kakinya. Sementara itu, untuk penangkapan Nur Hasanah itu, polisi udah berkoordinasi dengan paman dari Nur. Nah, akhirnya Nur ini diajak oleh pamannya yang langsung menyerahkan Nur kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam interogasi, ketiga polisi ini diketahui jika motif dari kejahatan tersebut dikarenakan rasa sakit hati tidak mendapatkan restu dari korban selaku ibu dari pelaku, yaitu Nur Hasanah. Pada awalnya, jadi pelaku Sadi ini yang bekerja sebagai debt collector ingin melamar Nur Hasanah kekasihnya itu. Nah, Sadi sempat berkomunikasi via telepon dengan korban, lalu mengutarakan keinginannya itu untuk melamar Nur Hasanah. Namun, ternyata korban malah menolak lamaran dari pelaku Sadi. Bahkan, korban Hasia sempat mengatakan bahwa ia nggak akan pernah nih merestui hubungan mereka, hingga membuat hubungan asmara antara Sadi dan Nur pun putus. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya kembali menjalin hubungan asmara. Lantaran terhalang restu, keduanya berpacaran secara diam-diam di belakang korban dari ibu Nur Hasanah ini. Sadi yang masih menyimpan kecewa di dalam hatinya meminta izin kepada Nur ingin memberikan pelajaran kepada sang ibu dengan cara dipukuli. Nur juga yang masih menyimpan marah kepada ibunya akhirnya setuju nih dengan saran si Sadi, dan Sadi pun meminta tolong kepada Agus untuk membantunya melancarkan aksinya tersebut. Lalu Agus pun setuju, yang memang Agus juga sudah mengenal dekat dengan korban. Hingga pada tanggal 12 November tahun 2023, dia lalu menghubunginya dan mengajak untuk menagih utang ke rumah temannya. Nah, tanpa adanya rasa curiga nih, korban Hasia pun setuju dan segera bersiap-siap. Nah, setelah sholat maghrib, Agus tiba di rumah Hasia, lalu keduanya pergi berboncengan motor. Setelah itu, Sadi dan Nur pun pergi bersama menggunakan motornya untuk membuntuti korban dan Agus. Dan ternyata nih, pelaku Sadi ini sudah mempersiapkan pisau di balik jaketnya. Setibanya di tepi sungai Desa Keting, tiba-tiba pelaku Agus ini menghentikan laju motornya di tempat sepi lokasi sesuai dengan perencanaan mereka. Awalnya, Agus ini turun dari motor dan berpura-pura melihat kondisi ban motornya. Lalu, tiba-tiba datanglah nih Sadi dan Nur. Nur pun langsung memegang kedua tangan dari ibunya. Sadi memukuli korban. Korban pun sempat nih melawan dan berteriak. Lalu diam-diam Sadi mengeluarkan pisau dari dalam jaketnya dan melayangkannya pada bagian leher dari korban Hasia. Nah, pelaku Agus pun datang dari belakang ikut membantu dengan menutup mulut korban, lalu mengeluarkan celurit dan menyayat leher korban Hasia hingga bersimpah darah. Dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian tersebut. Ketiga pelaku ini mengambil uang tunai di dalam dompet milik korban sebesar 1,2 juta rupiah. Setelah itu, mereka pun membiarkan jasad korban tergeletak begitu saja. Dan pelaku Agus segera melarikan diri dengan membawa 1 unit motor milik Hasia. Nah, agar kasus ini terlihat seperti kasus begal, hingga akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024 dengan memperagakan 24 reka adegan. Dalam proses rekonstruksi tersebut nih, Nur Hasanah hanya bisa menangis ketika harus mengulang adegan demi adegan di saat melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Nur mengaku telah ditipu oleh Sadi kekasihnya itu. Dalam pengakuannya, jika awalnya Nur ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada sang ibu, yaitu dengan cara dipukuli. Namun ternyata sang ibu dibunuh dengan cara mengerikan oleh pelaku Sadi
dan pelaku Agus. Atas perbuatannya itu, ketiga pelaku ini pun diancam dengan pasal berlapis. Salah satunya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal yaitu hukuman mati. Menurut gue sih emang agak lain sih pola pikir dari si Nur ini. Masa dia mengizinkan ibu kandungnya sendiri itu dipukulin oleh kekasihnya? Ya kalaupun kesel atau kecewa oke, tapi jangan sampai membunuh, memukul. Sakit sih ini orang. Nur, lu itu udah dilahirin oleh ibu lu, udah susah-susah. Ibu lu itu melahirkan lu dengan segenap nyawanya. Lu malah setelah dilahirin malah membunuh nyawa ibu lu. Wah gila lu, durhaka parah lu Nur. Dan untuk sang ibu, kita doakan nih sama-sama semoga dia husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke bray, sekian dulu nih video gua hari ini, dan jangan lupa ikutin terus video gua yang lainnya ya. Semoga dari video ini kita bisa mengambil hikmah baiknya, ambil baiknya, buang buruknya. Dan jangan lupa tolong support gua dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya. Dan semoga kalian suka. Dan mohon maaf nih bila masih banyak kesalahan, baik itu dari kata-kata ataupun tindakan lainnya. Ya udah, akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di next video berikutnya, bye bye.